Ini akan sangat membahayakan perekonomian negara kita. Bayangkan 45.000 tenaga kerja yang sudah terkena efek dari kondisi ekonomi yang memburuk akibat lemahnya daya beli atau penampungan dari negara tujuan ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Busta Minarda tak henti-hentinya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruhnya selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu diberinya keberkahan hidup, dan kita juga bermohon kepada Allah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang benar. Sahabat BN, kabar tak sedap tertuang dalam sebuah pemberitaan yang akan saya bacakan pada kesempatan ini. CNBC Indonesia menurunkan berita di bawah judul Jam Kerja Pabrik Digunting, 45.000 buruh tekstil dirumahkan. Berita ini tertanggal 22 Oktober 2022. Jakarta, CNBC Indonesia. Pabrik tekstil dan produk tekstil TPT nasional saat ini tengah dihantam berita yang tidak mengenakan. Pasalnya, mereka terkena efek domino pelemahan daya beli di pasar tujuan ekspor. Hal ini tercermin dari pemberitaan ekspor TPT selama 2 bulan terakhir dilaporkan anjlok sekitar 30% dibandingkan September-Oktober 2021. Kondisi ini kemudian berbuntut pada pemangkasan jam kerja. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia API, Jemi Kartiwa Sastra Atmaja, mengatakan ada beberapa pabrik yang sudah meliburkan Sabtu Minggu. Ada juga yang kini hanya kerja 4-5 hari seminggu, hingga mematikan 1 hingga 2 lini produksinya. Jadi ini benar-benar pemberitaan yang menakutkan bagi kita, sahabat. Saya lanjutkan membacanya. Ini akibat pelemahan global dan sudah kita rasakan terutama selama 2 bulan terakhir, ujar Jemi, dikutip Sabtu 22 Oktober 2022. Lebih parahnya lagi, Jemi mengatakan hal ini juga berimbas kepada 45.000 orang buruh industri TPT yang sudah dirumahkan hingga saat ini. 45.000 orang saya pikir ada dari hulu ke hilir industri TPT. Bukan cuma anggota API, nggak cuma pabrik garmen. Ada pabrik pemintalan, pencelupan, tenun, ada garmen, ujarnya. Dari data laporan itu, lokasinya di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nggak cuma industri, tapi IKM juga terkena. Karena di garmen itu banyak usaha hijab, gamis, baju koko, IKM yang menjahit untuk brand besar. Mereka kena akibat pelemahan daya beli ini, tambah Jemi. Di sisi lain, Jemi mengatakan tidak bisa memastikan sudah terjadi tidaknya PHK oleh anggota API. Saya nggak bisa bilang nggak ada PHK. Yang jelas sudah mulai mengurangi jam kerja, ada yang dirumahkan. Kalau terus tertekan kondisinya, bukan tidak mungkin dilanjutkan, dimulai dengan yang karyawan kontrak PHK, kata Jemi. Dia menjelaskan efek domino
perlambatan ekonomi global, terutama di pasar tujuan utama TPT Indonesia, memicu penundaan pengiriman barang. Mereka atau pabrikan nggak bilang pembatalan order, tapi penundaan. Yang namanya penundaan kan tidak ada kepastian. Makanya rata-rata saat ini merumahkan katanya. Terkait upah buruh dengan efek dirumahkan atau memangkas jam kerja, Jamie mengatakan hal itu adalah keputusan perusahaan. Itu kesepakatan bipartit karyawan dan perusahaan. Asosiasi nggak bisa masuk ranah itu. Yang jelas komunikasi harus dikedepankan. Bagaimana supaya bisa mencegah terjadinya PHK, pungkas Jamie. Sahabat BM, kabar tak sedap ini terpaksa tampaknya kita publikasikan agar semua pihak bisa mengambil sikap sesuai dengan peran sertanya masing-masing dalam penanganan ini. Kepada pihak pemerintah, tentu juga berita buruk seperti ini diharapkan oleh rakyat akan bisa membuat pemerintah mengambil kebijakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sahabat BN, kalau ini berlangsung tanpa ada keberhasilan untuk mengatasinya secepat mungkin, ini akan sangat membahayakan perekonomian negara kita. Bayangkan 45.000 tenaga kerja yang sudah terkena efek dari kondisi ekonomi yang memburuk akibat lemahnya daya beli atau penampungan dari negara tujuan ekspor. Dan ini sangat dikhawatirkan akan berlanjut terus. Kalau kita diperkirakan tahun 2023 nanti akan mengalami ekonomi gelap, saya kira mungkin sampai enggak 2023. So, sekarang kita sudah merasakan dampaknya ini. Ini berdampak kepada PHK. Ini berdampak kepada pengangguran. Bayangkan, di tengah-tengah harga kebutuhan pokok yang melonjak saat ini, tiba-tiba pengangguran bertambah banyak, PHK semakin tidak terelakkan akibat dari perusahaan tidak mampu lagi membayar gaji pekerjanya atau karyawannya. Ini akan berdampak sangat besar kepada anjloknya ekonomi kita. Rakyat tentu satu-satunya tempat bergantung olehnya adalah pemerintah. Di samping itu tentu juga peran serta dari wakil rakyat di dalam memberikan masukan-masukan kepada pihak eksekutif. Seperti kita ketahui sekarang dolar sudah membubung. Sudah di atas 15.000. Bahkan kemarin ini sampai 15.630,2 rupiah. Sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Karena itu kepada pihak pemerintah tentu rakyat berharap sekarang ini agar fokus mencarikan solusi menangani permasalahan ini. Supaya nanti jangan sampai rakyat benar-benar kalap gara-gara ambruknya perekonomian kita. Seperti dikatakan Rizal Ramli, sebelum COVID aja kita sudah menurun ekonomi kita. Ditambah lagi dengan COVID, hancur ekonomi kita. Terkena lagi seperti sekarang ini, tambah luluh perekonomian kita. Salah satu jalan mungkin sekarang ini agar perekonomian kita bisa agak tertolong nanti, bagaimana
para elit mengurangi intensitas politik dan mengedepankan upaya pemulihan ekonomi dengan penanggulangan secara bersama-sama, secara terkoordinasi. Kalau tidak, kita khawatir negara kita akan mengalami hal yang sangat-sangat kita takutkan. Saya juga dapat informasi dari sejumlah daerah, dari sejumlah desa-desa di Indonesia ini, bahwa sekarang ini kehidupan mereka tambah sulit. Bahkan ada malah yang telah berpikir bagaimana mencari beras untuk dimasak sore. Kan sudah sangat berbahaya. Mata pencarian sulit, harga kebutuhan pokok melonjak. Itu yang dialami oleh rakyat kita sekarang, mulai dari akar rumput, dari rakyat yang ada di desa-desa jauh terpencil, sampai ke pinggir-pinggir kota, sampai ke kota, sampai ke pusat-pusat kota. Kalau saja kita coba sekarang ini jalan-jalan ke pasar Palmerah, ke pasar Gencer di Kota Bambu, Jakarta Barat, ke pasar Jatinegara di Jakarta, dan ke pasar Adiasa di Kabupaten Tangerang, juga ke Serang di Provinsi Banten, kita akan melihat betapa sekarang sulitnya para pedagang memperoleh penghasilan dari hasil dagangannya karena lemahnya daya beli. Sementara mereka harus jual dagangannya dengan harga mahal. Sekali lagi, semoga elit-elit di negeri ini lebih fokus lagi pada upaya pemulihan ekonomi kita, terutama sekali dalam menghadapi kemungkinan terburuk yang kita alami pada tahun 2023 nanti. Tidak selamanya mungkin kita nanti bisa beralasan kena negara kita aja yang kena, negara lain juga kena. Itu bukan alasan sebenarnya. Apa salahnya kalau negara orang lain kena, kita tidak kena? Kan tidak harus pula kalau negara lain kena, kita harus kena pula. Kan harus begitu. Jadi artinya rakyat mungkin tidak bisa menerima full alasan bahwa keterpurukan ekonomi negara kita ini tidak jadi persoalan karena negara lain juga terkena, juga terpuruk. Itu bukan alasan sebenarnya. Dan tidak bisa itu dijadikan alasan. Nanti ambil contohnya negara-negara yang kebetulan ada negara yang terkena imbas yang jelek dari ini, itu yang dibandingkan. Negara itu sudah sekian pertumbuhan ekonomi yang jelek, bahwa kita masih di atas itu. Cari negara yang paling jelek, yang paling buruk. Kita tidak mau membandingkan dengan negara yang bagus, yang bisa melakukan pemulihan ekonomi dengan baik. Semoga kita terhindar dari malapetaka kemungkinan terburuk ekonomi negara kita. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.